Bercerita tentang sepasang suami istri, yakni Evelyn Abbott dan Lee Abbott yang memiliki dua orang anak, yakni seorang anak cowok yang bernyali besar bernama Marcus Abbott dan anak ceweknya yang beranjak remaja bernama Regan Abbott. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah yang jauh dari keramaian. Tinggal di rumah tersebut ternyata ada aturannya, yakni mereka nggak boleh bersuara sedikit pun. Mereka harus menjaga ketenangan, kalau nggak bakal ada makhluk misterius yang meneror mereka. Jadi mereka harus menggunakan bahasa isyarat. Bahkan ditunjukkan bagaimana dalam keadaan takut pun mereka harus tetap nggak bersuara. Nggak cuma mencekam, pedih juga ternyata filmnya. Sebelum lanjut ke filmnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Let's go! Hari ke-89. Suasana tampak seperti kota mati, mencekam dan tidak ada suara kecuali alam sekitar. Bagaimana bisa berisik? Bersuara sedikit saja pasti nyawa akan terancam. Si adik kecil hampir saja menjatuhkan sebuah pesawat mainan, untung cepat ditanggap oleh Regan. Ayahnya terkejut saat melihat si adik membawa mainan tersebut dan langsung memisahkan antara baterai dan pesawatnya agar tidak menimbulkan suara. Tetapi, diam-diam si Regan memberikannya kembali, alhasil si adik juga mengambil baterai yang ada di meja. Disinilah awal tragedi di keluarga ini. Namanya anak kecil yang gak paham apa-apa, jadi saat mereka berjalan menyusuri jembatan tiba-tiba mainan tersebut dibunyikan oleh si adik yang membuat mereka sangat terkejut. Sontak si ayah langsung berlari dan ingin menyelamatkan si adik yang juga sedang diincar oleh alien. Tetapi langkahnya tidak terlalu cepat untuk berlomba dengan alien itu. Si adik pun tewas dengan sekejap. Hari ke-472. Terlihat si Regan menyesali apa yang sudah terjadi kepada adiknya. Sementara si ayah terus mencari cara untuk menghubungi siaran internasional negara lain tetapi hasilnya tetap nihil. Si Marcus bermain mobil di luar tetapi hanya main. Beda dengan si ibu yang lagi hamil terus mempersiapkan peralatan untuk kelahiran buah hati. Dari tabung oksigen sampai kotak yang terbuat dari kayu, mungkin untuk anaknya yang akan lahir. Makan pun mereka tidak memakai piring melainkan memakai alas daun. Saat Marcus dan Regan bermain, tiba-tiba mereka mendengar ada suara di atas atap. Dengan perlahan si ayah memeriksa dan ternyata yang turun dari atap adalah sejenis musang. Tetapi saat musang berlari alien langsung menangkapnya. Si ayah selalu merancang bantu dengar untuk anaknya karena Regan adalah seorang tunarungu. Sang istri tetap setia untuk membuat suaminya rileks sambil sesekali memegangkan tangan ke perut calon buah hatinya. Hari ke-473. Evelyn mulai memperkirakan tanggal kelahiran bayinya, sambil memeriksa sendiri keadaan kandungannya. Sementara ayah ingin memberikan alat bantu dengar kepada Regan namun ditolaknya karena dia beranggapan itu tidak ada gunanya. Tapi si ayah tetap memberikan kepadanya.
Sewaktu Markus belajar dengan ibunya, tiba-tiba si ayah mengajaknya pergi untuk mencari makanan. Markus mau mengelak tidak ikut, malah Regan yang mau ikut. Si ayah pun menjelaskan kepada Regan agar tetap di rumah dan menjaga ibunya. Regan pun kesal dan masuk kamar untuk mengemas barang-barangnya. Regan menangis karena teringat sama adiknya yang sudah gak ada. Berniat pergi ke tempat di mana adiknya tewas diterkam alien. Di luar sana Markus dan ayahnya sedang menangkap ikan. Markus panik saat ikan yang dipegang ayahnya jatuh dan menimbulkan suara. Ayah pun bilang kepada Markus tetap santai, karena suara tersebut tidak akan terdengar oleh makhluk itu sebab suara air yang ada di sekitar lebih keras daripada suara ikan yang jatuh tadi. Regan masih terus berjalan. Berbeda dengan keadaan di rumah, Evelyn telah mempersiapkan bahan dan pakaian untuk kelahirannya nanti yang dikemas ke dalam karung. Tetapi karung itu mengait sebuah paku yang ada di tangga hingga paku itu menjadi tegak lurus dan akan menjadi petaka bagi Evelyn. Si ayah masih terus menunjukkan bahwa jika ada suara alam yang lebih keras di sekitar akan tetap aman. Bahkan mereka berani berteriak dengan keras. Markus bertanya kepada ayahnya, apakah ayah menyalahkan Regan dalam kejadian yang menimpa adiknya? Karena sampai saat ini Regan masih merasa bersalah dan masih merasa kalau ayahnya menyalahkannya. Tapi ayahnya menjawab, dia tidak pernah menyalahkan siapapun atas kejadian itu. Tetapi Regan merasa, suatu hal yang telah terjadi kepada adiknya adalah kesalahannya. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan seorang kakek yang ternyata istrinya sudah tewas diserang alien itu. Dia meminta kakek untuk tetap tenang tetapi si kakek malah berteriak dengan kencang yang mengundang alien itu datang dan langsung menerkamnya hingga tewas. Sementara di rumah Evelyn sudah mulai pecah ketuban yang artinya sebentar lagi akan melahirkan. Saat mau turun ke ruang bawah tanah, nasib sial menimpanya. Kaki kanannya terinjak paku yang ada di anak tangga. Kemudian dia tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang mengundang makhluk itu datang. Evelyn pun langsung bersembunyi sambil menahan rasa sakit di kaki. Di luar rumah nampak Markus dan ayahnya bergegas menuju rumah karena melihat lampu merah menyala yang sudah dirancang jika keadaan darurat. Ayah menyuruh Markus untuk pergi dan menyalakan kembang api agar perhatian alien itu teralih ke sana. Evelyn sudah mulai kesakitan, tidak tahan lagi ingin melahirkan. Dia masuk ke dalam bak mandi dengan posisi kaki telunjur, menahan sakit yang tak pernah dipungkiri. Rasa sakit perut dan kaki yang terinjak paku. Bersamaan dengan kembang api yang dinyalakan Markus, Evelyn berteriak sekuat tenaga. Si ayah pergi ke rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Ternyata masih hidup bersama buah hatinya. Dia pun langsung membawa mereka ke ruang bawah tanah yang sudah dibuatnya. Dede bayi pun diamankan ke dalam sebuah kotak kayu disertai oksigen. Sementara di ladang, Regan berpapasan dengan makhluk itu tetapi saat mendekat aliennya langsung lari seperti kesakitan karena mendengar suara mendengung yang bersumber dari alat bantu dengar Regan. Ternyata alien itu pergi ke rumah lagi, karena ada selang air bocor, ruang bawah pun banjir. Menyadari ada alien, Evelyn berniat menggendong anaknya. Markus dan Regan menunggu ayahnya menjemput, tetapi Regan tidak yakin kalau ayahnya akan datang. Keadaan Evelyn makin terancam saat buah hati mulai menangis. Untungnya dia berlindung di balik pancuran air yang turun dari atas. Regan tetap bersikeras untuk pergi. Saat mau menghampiri Regan, Markus terjatuh dari pabrik jagung, menimbulkan suara yang sangat kuat.
Regan juga ikut turun ke bawah untuk menolong Markus, hingga Regan hampir tenggelam dalam ladang jagung. Makhluk itu langsung menuju ke sana, begitupun dengan ayahnya. Makhluk itu datang dan mencakar di sekitar. Tapi untuk kedua kalinya makhluk itu kabur setelah mendengar bunyi dengung dari alat bantu dengar Regan. Saking takutnya alien, sampai-sampai dinding besi ditabrak hingga berlubang besar. Di rumah keadaan sudah mulai aman. Markus dan Regan sudah bertemu ayahnya, tapi ayah merasa sedang tidak aman lalu menyuruh mereka bersembunyi di mobil. Saat si ayah tengah mengambil sebuah senjata, ternyata alien itu berada tepat di atasnya. Markus pun berteriak memanggil ayahnya, alhasil aliennya beralih menuju menyerang mobil. Si ayah ternyata masih hidup, dia mulai bangun dengan memegang senjata dan sengaja menjatuhkan untuk menarik perhatian makhluk itu. Si ayah memberi isyarat kepada Regan, bahwa dia akan tetap menjaga mereka walaupun harus mengorbankan nyawanya. Dia pun berteriak dan alien itu dengan cepat langsung menyerangnya disaksikan anak dan istrinya yang ada di rumah. Setelah Regan dan Markus pulang menemui ibu, sang ibu pun menyuruh mereka untuk masuk dan pergi ke ruang bawah tanah. Regan terkejut, karena dia sama sekali belum pernah dan sebelumnya tidak diizinkan ayahnya ke sana. Melihat keadaan yang ada di situ, ternyata selama ini ayahnya sangat berusaha untuk mencari solusi, bagaimana bisa mengalahkan makhluk itu, dan berusaha membuat alat bantu dengar untuknya. Dia pun merasa bersalah dengan semua yang telah lalu karena terus berontak dengan ayahnya. Markus masih menggendong dede bayi agar tak menangis. Sementara Evelyn berusaha menenangkan Regan, untuk tetap tegar. Saat Regan mengenang ayahnya, tiba-tiba alien itu datang. Evelyn sangat khawatir dengan bayinya, seandainya dia menangis. Alien itu merasa terganggu dengar suara monitor yang ada di sekitar dan menghancurkannya. Setelah menghancurkan, alien mulai sedikit demi sedikit mendekat ke arah mereka. Tetapi Regan tahu bahwa alat bantu dengarnya adalah kelemahan bagi makhluk itu. Dia pun menyalakan alat itu. Alien itu berontak kesakitan hingga terjatuh. Namun makhluk itu hanya tersungkur dan bangkit kembali. Tidak sampai di situ, Regan melihat sebuah mikrofon yang akan membuat suara dengung menjadi lebih keras. Dia akhirnya menempelkan alat bantu dengar ke mikrofon tersebut, alien pun jatuh tersungkur. Alien sangat kesakitan mendengar suara dengungan yang ditempelkan Regan pada mikrofon. Tanpa ampun alien itu jatuh. Tapi lagi-lagi alien itu bangun dan menyerang. Untungnya, Evelyn menembaknya, yang membuat makhluk itu mati. Namun itu bukan akhir yang baik, tapi awal yang buruk bagi mereka. Karena dengan adanya suara tembakan, ternyata alien-alien yang lain berdatangan ke tempat mereka. Regan mulai memutar volume suara hingga full,
menandakan perang akan segera dimulai.